Bapa, dalam nama Yesus kami mau belajar firman-Mu, kami minta roh hikmat, wahyu dan pengertian turun memenuhi hidup kami, dan kami percaya Engkau memampukan kami berjalan dalam kebenaran sampai garis akhir hidup kami didapatin berkenan di hadapan-Mu. Buat kami ngerti apa yang Engkau mau dan hidup kami benar-benar menyenangkan hati-Mu. Dan kami percaya nama Tuhan dipermuliakan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Hari ini kita akan belajar tentang hukum roh dan kehidupan. Di Roma 8 ayat yang kedua, di dalam Alkitab bahasa Inggris itu ngomongnya seperti ini. For the law of the Spirit of life in Christ Jesus hath made me free from the law of sin and death. Ini dalam terjemahan bahasa Inggris lebih bagus, tapi di terjemahan bahasa Indonesia yang ngomong seperti, sebab hukum roh memberi kehidupan di dalam Kristus telah memerdekakan aku dari hukum dosa dan maut. Jadi ada hukum roh dan hukum kehidupan. Hukum roh dan kehidupan. Jadi hidup kita hari ini itu sebenarnya hasil dari apa yang kita pernah tabur di masa lalu. Tergantung kita tabur apa di masa lalu. Kalau di masa lalu kita tabur buruk, ya hari ini kita tuai yang buruk juga. Kalau di masa lalu kita tabur sesuatu yang baik, hari ini pun kita akan tuai yang baik. Hidup hari ini itu hasil dari semua yang kita perbuat di masa lalu. Makanya kita mulai hari ini harus belajar menabur kehidupan yang jauh lebih baik, jauh diubahkan, jauh menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Sebab di Kejadian 8 ayat yang kedua-dua ngomong seperti ini, selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Jadi selama bumi masih ada, hukum tabur tuai itu masih ada. Kita tabur apa, itulah yang kita tuai. Seorang petani naburnya benih padi, dia akan tuai padi. Nanam benih pohon mangga, dia akan tuai mangga. Dia tabur benih durian, dia akan tuai suatu hari, dia akan panen durian. Kita mau tabur apa hari ini? Kalau kita contoh tabur makan sembarangan, saya pernah makan sembarangan kan waktu itu. Tahun-tahun yang lalu ibu pertama kali ketemu saya kan gemuk sekali waktu itu. Bentuknya percetotan kemana-mana, jelek sekali, tembem, gemoy dan lain sebagainya waktu itu. Karena makan sembrono, gula saya embat, nasi padang yang berminyak-minyak saya embat, kikil, wah, pokoknya santan-santan saya embat, semua saya makan martabak yang lemaknya itu kinyis-kinyis itu, pakai kelintek-kelintek kata orang Jawa itu, pakai keju, pakai menteganya banyak, saya makan, dan akhirnya badan saya bengkak. Dan berujung ada pengentalan darah dan tekanan darah saya tinggi, ada penyumbatan di otak saya waktu itu sampai saya nggak bisa jalan 11 hari. Dari apa? Dari apa yang saya tabur. Apa itu? Makanan saya makan. Kalau kita ingin hidup sehat, ya kita harus belajar nabur pola hidup yang sehat, pola makan yang sehat. Jangan semua makanan diembat semuanya. Banyak orang nggak pantang, mau jeroan, mau makanan yang kolesterolnya tinggi atau udah darah tinggi makan durian, atau orang yang udah penyakit gula makannya kue tar, makannya boba, makannya kayak Sprite, makannya Coca-Cola, nggak ada kontrol. Kalau makannya nggak ada kontrol, hukum tubuhmu ujungnya apa? Akhirnya kena sakit penyakit. Semua orang yang kegemukan itu obesitas sebenarnya karena apa? Dia menuai apa yang dia makan, yang dia tabur dalam tubuhnya, makanan. Dan artinya dia nggak bisa kontrol dirinya. Orang-orang yang gemuk itu kan nggak bisa kontrol mulutnya sebenarnya, apapun lah namanya. Kalau orang bisa kontrol mulutnya, dia kontrol makanannya, badannya kan jauh lebih bagus tentunya. Apalagi nggak mau gerak, nggak mau olahraga. Apa yang terjadi kalau nggak mau gerak? Badannya bengkak kesana kemari. Ketika badan bengkak, otomatis metabolisme tubuhnya nggak bagus dan sakit penyakit mendatangi. Itu hukum tubuh. Tubuh kita ini akan kena efeknya ketika kita kasih makan apapun juga. Di area jiwa pun juga sama. Karena telinga kita, mata kita ini kan pintu gerbang. Tergantung informasi apa yang kita terima. Informasi apapun yang kita terima itu seperti benih, dan suatu hari manifestasinya lewat perkataan dan tindakan kita. Itu hukum tubuh. Hukum roh pun juga sama. Orang yang hidupnya benar di hadapan Tuhan, dia menabur dengan ketekunan, dengan kesetiaan. Suatu hari dia akan menuai iman yang semakin kuat, semakin power, perjalanannya semakin hari semakin diubahkan menjadi serupa segambar dengan Tuhan.
Orang yang hidup di dalam kebenaran, suka nggak suka harus melakukan firman, enak nggak enak harus melakukan firman, seneng nggak seneng harus melakukan firman. Apa yang terjadi ketika kita melakukan firman? Ketika kita melakukan firman, akhirnya kita kasih makan manusia roh kita. Kita bertumbuh terus. Kita kuat, kokoh, teguh, nggak gampang tergoda, nggak gampang jatuh, tetap kuat, tetap powerful. Itu hukum roh. Kita nabur kebaikan, kita akan menuai kebaikan. Di sini dikatakan, sebab hukum roh yang memberi kehidupan dalam Kristus telah memerdekakan aku dari hukum dosa dan maut. Di dalam terjemahan bahasa Inggris, hukum roh dan kehidupan di dalam Kristus itu membuat kita hidup berkemenangan dari dosa dan kematian yang kekal. Karena kita hidup benar di hadapan Tuhan. Kita hidup di dalam Kristus, ujungnya kita akan terima keselamatan. Kita berjalan di dalam firman, kita hidup dalam kebenaran, kita akan menuai sesuatu yang baik. Sekarang kita akan lihat di Galatia pasal yang ke-6 ayat 7 sampai 10. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu yang akan dituainya. Apa yang kita tabur selama ini? Kita tabur senyum aja, kita akan tuai senyum kok. Kita tabur yang baik, kita akan tuai disayangin orang. Benar apa kan? Kita tabur uang, kita akan tuai uang. Kita tabur baju, kita akan tuai baju. Kita tabur kebaikan, kita akan tuai kebajikan. Kita tabur sikap baik sama semua orang. Suatu hari kita juga akan dipertemukan dengan orang-orang yang baik sama kita. Ketika kita melakukan sesuatu yang baik, suka nolong orang, suatu hari Tuhan akan kirim orang-orang tertentu menolong kita. Karena itu seperti hukum tabur tuai. Di dunia ada hukum namanya apa ini? Ketika barang dilempar ke atas pasti jatuh ke bawah. Ini namanya hukum gravitasi. Hukum itu nggak bisa dilawan. Semua hukum nggak bisa dilawan. Kalau melawan hukum, ujung-ujungnya apa yang terjadi? Ya pasti babak belur. Kita ngelawan hukum yang ada di Indonesia karena kita hidup di Indonesia, kita ngikutin peraturan yang ada di Indonesia. Apa yang terjadi? Kita menjadi orang yang taat hukum. Kalau ada apa-apa, hukum akan melindungi kita. Tapi ketika kita melanggar hukum yang ada di Indonesia, ujung-ujungnya kita akan berlawanan dengan hukum. Hukum tidak membela kita, hukum akan melawan kita. Prinsipnya Tuhan juga sama, ada hukum roh dan kehidupan. Ada hukum tabur dan tuai. Apa yang kita tabur, suatu hari kita akan tuai. Pasti itu. Tinggal tunggu waktunya. Ada orang berniat jahat, orang kelakuannya buruk, suka ribut. Suatu hari dia akan tuai apa yang dia lakukan. Barang siapa menabur di angin, dia akan menuai badai, kata Alkitab. Kita nabur apapun pasti kita akan menuai. Sebab itu apa yang ditabur orang, itulah yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam daging, apalagi kita menabur di dalam daging, ia akan menuai kebinasaan di dalam dagingnya. Coba kita perhatikan ya. Ada penyakit-penyakit yang hari ini mematikan, tidak ada obatnya. Contohnya HIV AIDS atau apalah namanya itu kan sampai hari ini belum ada obatnya. Kenapa dia menaburnya apa? Hubungan seks di luar nikah. Ada penyakit meningitis karena ada penyimpangan seksual. Karena homoseksual, dia melakukan penyimpangan seksual, akhirnya kena penyakit. Dan sampai hari ini tidak ada obatnya itu. Penyakit-penyakit itu jamur di otak meningitis itu. Karena ada penyimpangan seksual, rata-rata penyebabnya orang-orang homo itu. Karena dia tabur ketidakkudusan. Di 1 Korintus 6 ayat 18, barang siapa bercabul, melakukan percabulan, kalau orang berzina, bercabul itu, dia berdosa terhadap dirinya sendiri loh. 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat 18. Barang siapa melakukan percabulan, dia berdosa terhadap dirinya. Tidak heran tubuhnya yang kena. Tubuhnya yang kena. Ada sakit penyakit mematikan, ada HIV AIDS, ada meningitis, ada penyakit-penyakit mengerikan yang lainnya. Ada virus-virus yang lainnya. Karena apa? Dia nabur perzinahan. Sebenarnya seks itu kan dikhususkan untuk pasangan yang diberkatin Tuhan. Tapi karena daging banyak orang melakukan free sex dan perzinahan, perselingkuhan dan lain sebagainya. Ujungnya apa yang terjadi? Dosa itu dilakukan di dalam dirinya. Semua dosa kecuali perzinahan, percabulan itu dilakukan di luar dirinya, tapi berzina dilakukan
di dalam dirinya. Tidak heran orang hamba Tuhan siapapun orangnya yang melakukan dosa moral, percabulan atau berzina ini, lihat pelayanannya hancur pasti. Siapa yang mau dengerin orang bercabul berzina? Tidak ada. Karena berdosa dari moral itu hancur. Kalau ada orang melakukan seperti itu masih mau dengerin, ya bodohnya sendiri. Ngapain pendeta kayak begitu didengerin? Terus apa nggak ada pengampunan? Ada. Tapi itu kan dosa moral. Kita ngapain mau dengerin orang yang melakukan pernah berzina kayak begitu? Dibutuhkan pemulihannya waktu yang lama. Hancur semua pelayanan kalau didapatin hamba Tuhan itu berzina atau bercabur. Hancur total. Dulu ada hamba Tuhan muda yang pakai Tuhan luar biasa, namanya Robert Lee Harden. Dan didapatin ternyata dia homoseksual. Hancur pelayanan internasional itu, pelayanannya hancur. Akhirnya ini kita dengar itu di Surabaya banyak itu, di Jawa Timur banyak yang terlibat hamba Tuhan melakukan perzinahan, masukin penjara sampai hari ini kok. Hancur pelayanannya, orang nggak mau dengar karena standar hidup kekristenan ini tinggi sekali loh. Standar kekristenan kita tuh sangat tinggi sekali. Beda dengan orang dunia, beda dengan orang lain, agama lain, pemimpinnya berzina, kawin bolak-balik, cerai. Masih aja didengerin, pengikutnya banyak. Coba orang Kristen pendetanya cerai hidup terus khotbah terus kawin lagi, siapa yang mau dengerin? Nggak ada. Udah cerai hidup kawin lagi tuh masih dengerin, masih keterlaluan. Ngapain loh dia ngatur istrinya aja kagak bener kok, ngatur suaminya aja kagak bener, ngapain? Udah cerai hidup kawin lagi nanti. Itu yang lebih konyol. Makanya ada dosa-dosa ini yang akhirnya menghancurkan begitu rupa. Orang yang menabur dalam dosa perzinahan, percabulan, perselingkuhan, tinggal tunggu waktu kehancuran. Kalau dia tidak mau bertobat, hancur. Makanya kenapa kok Tuhan tuh kirim hamba Tuhan, kirim pengkhotbah, kirim siapapun negur, nasihatin kita ketika kita bikin kesalahan? Karena Tuhan sayang sama kita supaya jangan sampai kita ketemu dengan murka Tuhan. Karena ujung dari semua dosa adalah mendatangkan maut. Tinggal tunggu waktu aja, setan akan benturkan kita dengan kebenaran. Ingat dengan apa yang dilakukan Bileam terhadap orang-orang Israel ketika disuruh Balak untuk mengutukin orang Israel, dan ternyata dia nggak bisa mengutukin orang Israel. Akhirnya apa? Bileam kasih apa? Kasih nasihat untuk orang-orangnya Balak itu, yang perempuan cantik-cantik itu tidur bareng sama orang Israel. Akhirnya apa? Ketemu dengan murka Tuhan, dan akhirnya orang-orang yang berzina itu dibinasakan Tuhan. Ngeri sekali. Karena nabur apa yang dilakukan dengan daging, akhirnya menuju kebinasaan. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tinggal tunggu waktu. Makanya selama kasih karunia masih tersedia, bertobat dan berubah. Jangan lakukan dosa. Tapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Menabur roh. Makanya kekristenan kita ini harus diubahkan setiap hari. Karena Tuhan kan selalu urusin hati kita. Hati ini yang di dalam hati kita, yang tahu kan kita dengan Tuhan kan. Orang lain kan nggak tahu. Kita bisa menipu pendeta, menipu orang lain, bahkan kita bisa menipu diri sendiri. Tapi mana bisa kita menipu Tuhan? Nah, Tuhan selalu urusin yang di dalam kita ini. Yang tidak benar itu Tuhan mau beresin. Yang tidak benar Tuhan mau kuduskan. Yang tidak benar Tuhan mau sucikan. Mau terus diubahkan kita menjadi serupa segambar dengan Tuhan, supaya kita memiliki kehidupan yang kekal. Hari ini selama kita masih ada, usahakan melakukan setiap hari kebaikan dengan siapapun. Mulai ngomong yang baik, mulai bersikap yang baik, mulai menabur yang baik. Suatu hari kita akan tuai. Amin. Amin. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Jadi segala sesuatu yang kita kerjakan, suatu hari kita sendiri yang akan menikmatinya. Entah itu baik, entah itu buruk. Alkitab ngomong, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa menggemakannya akan makan buahnya. Hidup dan mati kita dikuasai lidah kita. Siapa menggemakannya akan makan buahnya.
Mau menggemakan yang mana? Menggemakan yang baik, kamu tuai yang baik. Menggemakan yang buruk, kamu tuai yang buruk. Tergantung mulut kita mau pakai yang mana. Makanya kita harus belajar menguasai diri, ngomong yang baik sesuai dengan firman Tuhan. Karena kalau kita tidak menjadi lemah, suatu hari kita akan menuai apa yang kita tabur. Saya menikmati apa yang saya pernah tabur di masa-masa susah dahulu. Saya tabur keintiman dengan Tuhan, saya menuai kemurahan yang datangnya dari Tuhan. Saya bangun keintiman dengan Tuhan, saya menikmati pewahyuan, pengurapan, hikmat dan pengertian. Saya nabur uang banyak, sekalipun saya enggak kaya, tapi saya nabur banyak. Apalagi zaman Covid, saya dengan istri banyak nabur dalam kondisi itu. Dan saya menuai sampai hari ini. Hidup more than enough, lebih dari cukup. Bahkan bisa memberi makan banyak orang. Bapak Ibu juga harus lakukan yang sama hidupmu hari ini. Kamu nabur di dalam daging, kamu akan menuai kebinasaan. Kamu nabur di dalam roh, kamu akan menuai apa yang kamu akan tuai, hidup di dalam kekekalan. Jadi setiap langkah kita, apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan, apa yang kita mau omongkan, apa yang kita pikirkan, kita serahkan sama Tuhan. Di ujungnya kita akan melihat bagaimana Tuhan bekerja dengan caranya yang ajaib. Kita akan melihat bagaimana Tuhan beracara dengan caranya yang ajaib. Tuhan akan buat sesuatu yang ilahi. Amin. Hari ini kalau di rumah ada pot bunganya, Bapak Ibu tabur benih cabai aja di dapur itu. Tinggal tunggu waktu, benih itu akan muncul. Kalau dipupuk, disirami, dirawat dengan baik, itu cabai akan berbuah. Sama seperti hidup kita. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, suatu hari kita akan menuainya. Makanya selama bumi masih ada, tak akan berhenti musim menabur dan menuai. Dingin dan panas, kemarau, siang, hujan, atau malam. Kalau ngomong masalah menabur ini bukan masalah uang saja, masalah perkataan, masalah sikap, masalah tindakan, masalah perbuatan. Kita akan tuai semuanya. Sekarang kita akan lihat satu ayat lagi. Janji, salah satu hanya ayat ini yang dijanjikan, barang siapa menabur pasti menuai. Sekarang kita lihat di Mazmur 126 ayat yang kelima. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Nabur dengan mencucurkan air mata ini kan tidak mudah. Contohnya saja ketika mungkin ada beberapa orang yang suaminya direbut oleh pelakor, terus dia harus menabur setiap hari mendoain suaminya. Mudah nggak? Nggak mudah. Mengasihi, mengampuni, tidak mudah. Kalau kita menabur dalam kondisi baik-baik kan mudah. Kita mendoakan orang yang baik sama kita kan mudah. Tapi bagaimana kita mendoakan orang yang menyebalkan dan menyakitkan? Kalau kita menabur dalam kondisi kita makmur dan kaya, itu kan gampang ya. Uang receh lah 1 juta 2 juta. Tapi bagaimana kalau uang kita hanya di dompet isinya hanya 500.000 dan tiba-tiba kita ingin tabur 400.000, di dompetnya sisa 100.000, itu yang gede itu. Kan tidak mudah kalau uang kita pas-pasan untuk nabur. Benar apa enggak? Ini Alkitab ngomong, barang siapa menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Dalam kondisi susah justru kita lakukan yang terbaik. Kondisi terjepit, kondisi terjerak, terjebak, kondisi terjepit, justru kita harus lakukan yang terbaik. Yang terbaik untuk Tuhan. Dan Tuhan janji akan menuai bersorak-sorai. Jadi menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Nabur untuk mengampuni orang gampang. Orang yang jengkelin. Kalau orang baik sama kita berbuat baik itu kan mudah. Pasangan kita baik terus kita tambah baik kan mudah. Tapi bagaimana kalau dapat pasangan yang jelek terus kita bersikap baik? Atau kita punya tetangga yang busuk, kita melakukan yang baik. Mudah nggak? Tidak mudah. Justru kita harus melakukan hal yang sebaiknya. Jadi orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, mesti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Tuhan janjikan kok, apapun yang kita lakukan,
kita akan menikmati hasilnya. Menabur di dalam daging dan menabur di dalam roh itu dua hal yang berbeda. Orang yang menabur di dalam daging, ya nanti Bapak Ibu baca di Galatia pasal yang ke-5 ada perbuatan daging. Perbuatan daging itu perbuatan sia-sia. Di Galatia pasal yang ke-5 dijelaskan, di Efesus juga jelaskan perbuatan-perbuatan daging. Ini perbuatan-perbuatan roh ya hidup di dalam kebenaran, hidup dalam kesucian, hidup dalam takut akan Tuhan. Contohnya ketika disakitin kita harus mendoakan yang baik-baik, bukan mendoakan minta kirim malaikat ngeplak kepalanya atau kirim petir nyambar kepalanya. Kita kan maunya kayak gitu kan, pingin balas kan, terus pakai nama Tuhan lagi, suruh kirim malaikat getok aja kepalanya Tuhan, udah nyebelin itu bertahun-tahun kan, kita maunya kayak begitu. Tapi justru kita mendoakan Tuhan berkatin dia supaya dia ngalami Tuhan dan berdoa. Sebenarnya orang-orang yang melakukan kejahatan terhadap kita itu, kenapa kok mereka melakukan kejahatan? Karena mereka belum ngerti kebenaran. Seandainya mereka ngerti kebenaran, dia tidak akan melakukan kejahatan, sekalipun itu orang Kristen ataupun hamba Tuhan. Ngerti kan? Kadang orang-orang itu dipakai untuk membentuk hati kita. Kita melakukan perbuatan daging, hidup di dalam roh, hidup ngikutin apa yang Tuhan mau, berjalan seperti apa yang Tuhan mau, hidup dalam kebenaran. Hidup di dalam roh itu artinya hidup dipimpin Roh Kudus, ngikutin maunya, ngikutin kehendaknya, sejalan dengan firman. Contoh simpelnya seperti ini. Ketika ada orang yang melukain kita, mengkhianatin kita, maki-maki kita, kita cenderung daging ngapain? Pengen nyerang balik kan? Bener kan? Tapi Yesus ngajarin yang berbeda. Doakan mereka, ampuni mereka. Kalau dia berseteru dengan kamu, kitab Amsal katakan, samperin, kasih makan mereka. Dengan kita melakukan perbuatan baik, kita seperti menaruh bara api di atas kepalanya. Kan tidak mudah. Justru kita ngerti kebenaran, kita harus melakukan sebaliknya dari orang dunia kerjakan. Baru orang itu akan melihat, loh kamu kok bisa seperti itu. Tapi kalau kita nih melakukan hal yang jelek, melakukan hal yang jahat, apa yang terjadi kalau kita melakukan yang jelek dan yang jahat? Akhirnya kita tidak jauh beda dengan orang dunia. Oh, kamu orang Kristen kok kelakuannya nggak jauh beda ya? Akunya orang Kristen, akunya pendeta kok kayak gitu, akunya hamba Tuhan kok kayak gitu, akunya rajin ibadah kok kelakuannya kayak begitu. Kita sering dengar kata-kata seperti itu. Karena apa? Karena melihat orang Kristen harusnya melakukan lebih di atas orang dunia, hidup dipimpin Roh Kudus, bukan dipimpin daging. Jadi ada hukum. Tadi kalau kita lawan, hukum itu akan melawan kita. Kalau kita jalan ngikutin hukum dan ketetapan Tuhan, hukum akan memproteksi dan menjagain kita. Sebenarnya kenapa kita hidup aman di Indonesia? Karena dilindungi hukum. Nggak ada orang boleh mukul orang karena nanti kena pasal penganiayaan. Nggak boleh orang maki-maki di media sosial, nanti kena undang-undang ITE. Bener nggak? Nggak ada pemalakan, nanti ada kena undang-undang, karena hukum yang melindungi. Di dalam Tuhan pun juga ada hukum dan ketetapan, hukum roh dan kehidupan. Kita melanggar itu binasa kita. Kita hidup di dalam hukum itu, kita menjadi orang yang berkemenangan sampai garis akhir hidup kita. Tambah hari tambah berkenan di hadapan Tuhan, tambah hari tambah menyenangkan hati Tuhan. Amin. Jadi perjalanan hidup kita ini semakin hari semakin diubahkan, semakin diubahkan, semakin diubahkan, semakin diubahkan menjadi orang yang menyerupai Kristus dalam sikap, tindakan dan perbuatan kita. Kalau kita ingin menikmati sesuatu baik di masa yang akan datang, kita mulai hari ini belajar menabur apapun yang baik dalam hidup kita. Sikap, tindakan, perbuatan kita akan tuai. Karena hukum yang kita ikutin ini berbeda dengan hukum orang dunia loh. Orang dunia punya prinsip katanya hemat pangkal kaya. Ternyata simpen duit, kalau duitnya hanya puluhan juta juga nggak bakalan kaya. Tapi kalau kayak ibu nih duitnya triliunan ya bakalan kaya. Ya kan? Depositanya banyak ya kan, asetnya banyak. Ya kan? Alkitab ngomong ada orang yang
Menyimpan hartanya nggak semakin kaya, tapi orang menyebar hartanya artinya menabur, dia tambah kaya. Orang yang menabur dalam hal apapun, menabur itu bukan bicara masalah uang saja, karakter, sikap, dan tindakan serta perbuatan kita harus menyenangkan hati Tuhan. Kita nabur makan sembarangan, akhirnya penyakit mendatangi kita. Kita mau umur panjang, jaga pola hidup, jaga makan, hidup sehat dan hidup takut akan Tuhan. Amin. Simple firman. Kita berdoa, saya percaya Tuhan bicara banyak hal. Mulai jaga hati, jaga sikap, jaga tindakan dan perbuatan. Lebih baik kita ngomong yang baik daripada ngomong yang buruk. Amin. Tutup matamu, kita berdoa. Terima kasih buat firman-Mu. Kami materikan dengan darah anak domba, firman yang nempel dalam hati kami berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Firman ini jadi kehidupan dan namamu berdoa. Tuhan tolong anugerah-Mu, kemurahan, kasih setiamu, Engkau sendiri limpah dalam hidup kami. Ajarin kami memberi yang terbaik dari hidup kami hanya untuk menyenangkan hati-Mu. Sebab persembahan yang terbaik adalah memberikan hidup kami jadi korban persembahan yang berkenan, kudus dan sempurna di hadapan-Mu. Menjadi orang yang menyenangkan hati Tuhan lebih dari apapun juga. Terima kasih Tuhan. Bagimu segala pujian, hormat, pengagungan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. And God bless you. Ku percaya mujizat, ku lihat yang telah bebas, sungguh ajaib diubahkan yang ditebus Tuhan. Ku lihat bakung yang berkembang di padang yang gersang. Ku percaya mukjizat, sebab percaya Allah. Ku percaya mukjizat, ku lihat yang telah bebas, sungguh ajaib diubahkan